Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yanti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya Yanti dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mengapa pendidikan kewarganegaraan atau mata pelajaran PKN perlu pembelajaran demokrasi. Sebelum kita membahas hal tersebut, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu demokrasi. Sudah ada yang tahu belum apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama atau setara dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itulah negara kita, yaitu negara Indonesia, disebut dengan negara demokrasi, karena negara kita menganut sistem demokrasi. Jadi, tujuan pembelajaran PKN perlu mengajarkan demokrasi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak apa yang harus kita terima dan kewajiban apa yang harus kita jalani untuk mendapatkan hak kita tersebut. Dan untuk meningkatkan kapasitas spiritual, intelektual, dan emosional generasi muda untuk membangun moralitas agar terlibat secara langsung, agar terlibat secara aktif dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, tujuan dari pembelajaran demokrasi dalam pembelajaran PKN yaitu untuk meningkatkan kepekaan sosial generasi muda bangsa Indonesia, agar kita bisa terjun langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleksitas dalam lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Hasan Firdaus. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yang berikutnya, yang keempat, meningkatkan karakter generasi muda. Agar PKN benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materi ini perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi. Selanjutnya ada sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan masa depan demokrasi. Nah, selanjutnya yang kelima, untuk mempersiapkan masyarakat agar berpikir kritis, berperilaku demokratis. Dalam kaitan dengan pendidikan, persoalan yang muncul adalah mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam suasana sekolah yang sangat birokratis, hierarkis, sentralis, dan elitis. Nah, selanjutnya yang keenam, membentuk siswa menjadi masyarakat yang demokratis. Pembelajaran PPKN ini juga diupayakan agar dapat mempersiapkan peserta didik memiliki sikap menghormati, karena pada pembelajaran PPKN diberikan nilai bagaimana bertingkah laku yang baik sesuai dengan Pancasila. Hal ini sejalan dengan pernyataan Azra, yakni dalam konteks pendidikan formal, keberadaan pendidikan kewarganegaraan melalui pola-pola pembelajaran yang humanis dan demokratis merupakan salah satu cara yang amat dibutuhkan masyarakat saat ini, di mana nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya dapat dipraktekkan di ruang kelas. 7. Membentuk siswa menjadi masyarakat yang demokratis, yang dimana pada pembelajaran PPKN juga diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik yang memiliki rasa menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama, karena pada pembelajaran PPKN telah diberikan nilai-nilai bagaimana cara bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan Pancasila. 8. Membentuk siswa yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan bahan-bahan ajar dan metode mengajar yang digunakan adalah bahan dan metode mengajar demokratis yang berlandaskan kepada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan dengan jelas bahwa pendidikan demokrasi harus ditanamkan sedini mungkin, supaya siswa memahami dan mengetahui arti pentingnya pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. 9. Untuk mengajarkan peserta didik cara menghormati satu sama lain. Sikap demokratis sangatlah diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, dan kelompok-kelompok sosial. Keberagaman tersebut merupakan keniscayaan hidup, karena setiap orang atau kelompok memiliki pendapat yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya bagi kelompok-kelompok sosial yang memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda. Sampai di sini dulu pemaparan materi dari kelompok 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.